berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, Kau buat jalan, Kau buka pintu, Kau buat jalan, Kau buka pintu. Buka pintu, Kau buka jalan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidup.
Selamat sore Bapak Ibu saudaraku yang di sini juga yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, amin. Yang rasakan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu saudaraku. Satu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk ada di tempat ini, memuji, menyembah, bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami. Kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Kami rindu bersatu hati membawa korban syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau saja yang layak untuk menerimanya. Dan kami percaya sementara kami bernyanyi, sementara kami menyembah, membawa korban syukur kami, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, inilah persembahan kami, pujian kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sampai hari ini kami tetap melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Semua angkat tangan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
hari ini. Kalau kami ada di tempat ini memuji, menyembah, semua karena Engkau, karena kebaikan dan kesetiaan yang selalu Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, hati kami menyembah-Mu. Terima kasih. Hanya kata-kata terima kasih yang dapat kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kami melihat kehidupan kami, Tuhan teramat baik, Tuhan terlalu baik, selalu ada bagi kami. Sampai hari ini
Kami rasakan pemeliharaan Tuhan. Kami rasakan berkat-berkat Tuhan. Kami rasakan pertolongan Tuhan. Terlebih dari semuanya kami rasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami boleh ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Karena kesetiaan-Mu yang sungguh sangat terbukti. Sore hari ini kami datang membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, Engkau yang alami kasih, Engkau yang alami kesetiaan Tuhan. Engkau yang boleh ada hari ini sampai di tempat ini, sampai di saat ini, di titik ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia, sembah. Yang dikaruniai berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Biar penyembahanmu bermuatan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia terlalu baik, Dia setia. Kinamasyata karalaba yaralaba ralabata karalaba sikini yaralaba ralaba 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 ralaba. Kini yaralaba shandaralamo. Hinaya shandaralamo. Kalau kami melihat ke belakang kehidupan kami, banyak hal yang kami lalui yang mungkin kurang baik bagi kami Tuhan. Yang mungkin kami merasa kami tidak pernah akan sampai di hari ini. Tetapi kalau kami melihat kehidupan kami hari ini, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Semua karena Engkau. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan itu yang membuat kami terus mengucap syukur. Dan tak henti-hentinya kami berkata, Engkau baik. Engkau sangat baik. Bahkan Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Itu yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Saya rindu kita semua buka kedua tangan kita seperti ini. Saya kasih waktu 1-2 menit lagi Bapak Ibu Saudaraku berkata kepada Tuhan. Kalau engkau mungkin tidak bisa menyembah, kau ngomong terima kasih Tuhan, itu cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan syukur, 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 syukur. Oh rabata karalaba syata karalaba ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah Dia, sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku dipelihara, terima kasih. Terima kasih. Aku diberi kekuatan, terima kasih Tuhan. Aku diberi kesehatan, terima kasih Tuhan. Ora batakara laba shikri yara laba takara laba 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 laba
Terima kasih Tuhan, aku diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Norabashata karalama yaralama takaralama ralama 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 sikiri yaralama ralama 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 ralama. Terima kasih Tuhan. Syukur, 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 syukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang lain Tuhan, selain ku berkata syukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Katakan kau setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan, kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan, kau setia, kamu dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
kesetiaan Tuhan. Engkau ada bagi kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus yang baik. Mari sore hari ini bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah juga. Mari bersama bersuka cita. Dia Tuhan kita yang baik, amin. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari yang bersama-sama katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Yang bersuka cita semua syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Setiap kita, amin. Mari bersuka cita lebih lagi bagi Dia. Semua syukur bagimu Tuhan. Tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Siapa? Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sore hari ini kasih-Nya tercurah buat engkau dan saya. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dan kami pun percaya Tuhan sore hari ini Engkau mencurahkan kasih yang tidak terbatas bagi setiap kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku,
bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Come on. Hey. Dikatakan Tuhanlah. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatku, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar Ketinggalan Bapak Ibu Saudaraku. selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami, berada di dekat Tuhan, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Bahwa kami dekat dengan Engkau, Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me.
Spirit leads me on in the power of your love. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Oh, ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu nyanyi. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang
terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sekarang saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan jatuh di tanah hati yang baik, akan bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa ya. Baik, salam dari jemaat Gereja Betani Salatiga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Surabaya ini. Sore ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul The Power of Remah-remah. Ya. Kuasa daripada remah-remah, Saudara, yang membangkitkan iman yang berkemenangan. Saudara, ayatnya saya kira kita sudah banyak mengerti, di mana dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 mengisahkan mengenai seorang perempuan Sirofenisia, bukan orang Israel, tetapi dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya imannya dipuji oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan perempuan Sirofenisia ini, yaitu anaknya yang kerasukan setan sembuh, Saudara. Luar biasa. Nah, setelah remah-remah bicara sesuatu barangkali yang tidak berarti. Remah-remah sesuatu yang barangkali tidak menjadi satu yang kita perhitungkan. Tapi justru dengan remah-remah yang tidak berarti itu, bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Sekarang Matius pasal 17 ayat 20. Mungkin kalau bisa PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Matius 17:20 mengatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat katakan kepada gunung itu, pindah dari tempatnya, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yang percaya katakan amin. Iman sebesar biji sesawi cukup, Saudara. Makanya Saudara, kita dalam menjalani hidup ini, Saudara nggak perlu terlalu merasa aku ini siapa, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini orang yang tidak terpandang, aku ini bukan orang yang pinter, aku bukan orang yang begini begitu. Jangan, Saudara. Bahkan dikatakan Tuhan pilih orang-orang yang biasa-biasa. Orang-orang yang tidak terpandang. Tapi kalau kita melakukannya bersama dengan Tuhan, saya percaya ada perkara-perkara besar yang harus terjadi. Katakan amin. Saudara, kronologisnya saya kira jelas ya. Dari PowerPoint dikatakan seorang perempuan Kanaan. Kita tahu Kanaan dia bukan orang percaya, dia orang kafir. Barangkali hari-hari ini sebutan yang tepat. Tapi dia bukan orang Yahudi. Dikatakan seorang ibu yang punya masalah besar, masalahnya bukan masalah kecil, Saudara. Anaknya yang disayanginya kerasukan, hampir mati dalam keadaan yang sudah payah sekali. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus, Saudara. Ini alamat yang selalu tepat, Saudara. Yang selalu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ada masalah, datang kepada Tuhan. Katakan amin. Itu sesuatu yang pas dan akurat, Saudara. Nah, kemudian dikatakan reaksi ibu ini, yang ujungnya tadi dikatakan, tidak apa-apa. Anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh di bawah meja anak itu. Wow, dahsyat, Saudara. Sepertinya ini satu perendahan, artinya sesuatu yang tidak terlalu kita sukai, direndahkan sepertinya, tapi bukan. Saudara. Justru inilah ujian yang paling luar biasa. Tadi pagi saya sampaikan, kalau saudara mau naik, saudara jalannya turun, Saudara. Bukan from zero to hero, tapi from hero to zero, Saudara. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang dahsyat, yang melebihi daripada kemampuan atau kapasitas kita sebagai manusia, Saudara. Dan kita lihat bagaimana iman dari ibu ini. Dipuji, hei ibu, besar imanmu. Wow, Saudara, itu ekspresi begitu jarang-jarang sekali, Saudara. Yesus melakukan. Dan anaknya di seberang sana, di tempat yang jauh sana, disembuhkan. Dibebaskan dari kuasa jahat. Sepertinya tidak ada doa-doa penanggingan, Saudara. Sepertinya tidak ada doa-doa khusus peperangan rohani yang dilakukan. Tetapi ternyata ini peperangan yang sebenarnya sudah terjadi. Dan iblis dikalahkan. Katakan amin. Nah, Saudara, apa makna dari remah-remah yang kita bisa pelajari?
Ada 5 hal, tapi saya akan lihat waktu kalau cukup semua. Tapi kalau tidak, ya nanti barangkali ada lagi waktunya kita ketemu lagi ya. Oke, yang pertama saudara, iman remah-remah itu menunjukkan kepada perendahan hati. Saudara. Selalu saja dimulai dari sana. Saudara, orang beriman itu bukan, aku ini hebat, aku ini orang hebat, aku orang beriman. Nah, orang beriman itu seperti gelagah, saudara, yang merendahkan diri. Seperti pohon padi atau tanaman padi. Semakin berisi semakin merunduk. Katakan amin. Saudara, ini luar biasa. Kisah bagaimana Ruth, seorang menantu dari Naomi, saudara, orang Moab. Ini sama dengan seorang yang bukan orang Yahudi lagi. Tapi dapat anugerah yang luar biasa. Ruth karena kerendahan hatinya. Dia akhirnya menerima satu janji Tuhan yang dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang-orang Yahudi. Yaitu menjadi nenek moyang daripada juru selamat. Karena merendahkan hati. Nanti saudara bisa baca dalam Rut 2 pasal 2. Pasal 2 ayat 2. Saudara. Bagaimana Rut mengambil inisiatif. Ibu, biarlah aku yang akan kerja. Aku akan berjalan di belakang para pemungut jelai. Yang jatuh bercacaran itu aku akan ambil. Gak ada perasaan gengsi, saudara. Yang penting dia melakukan itu dengan maksud baik supaya Ruth dan Naomi bisa makan, bisa menikmati yang baik. Tapi tahukah saudara, justru melalui etiket yang baik ini, yang adalah sepertinya merendahkan dirinya, tetapi justru disitulah dia ketemu Boaz. Dan itu awal daripada hidupnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Selalu dimulai begitu, saudara. Iman yang berkemenangan dimulai dari perendahan hati. Yang kedua, saudara, dikatakan iman remah-remah menunjuk kepada anugerah Tuhan. Orang yang sudah mengalami banyak situasi keadaan yang sulit, saudara, seperti Ruth misalnya. Dia tahu apa arti anugerah, saudara. Orang yang sudah pernah mengalami banyak tantangan-tantangan kehidupan ini, dialah orang yang paling mengerti anugerah, saudara. Rasul Paulus dikatakan, aku ada seperti sekarang ini karena anugerah. Dan aku bekerja keras lebih daripada rasul-rasul yang lain. Itu pun karena anugerah. Siapa Paulus? Dia Saulus, seorang penjahat. Dia seorang penganiaya jemaat. Dia seorang yang begitu jahat di mata Tuhan. Tapi justru, saudara, dia diselamatkan. Dan dia tahu persis apa itu anugerah. Jadi orang Kristen jangan cukup, aku jadi orang Kristen karena aku baik. Aku jadi orang Kristen karena aku begini begitu. Enggak, saudara. Mari pikirkan lagi, renungan lagi. Kita semua memulai dari satu kesadaran bahwa kita hanya terima anugerah. Dan anugerah itu bukan murahan yang kita bisa perlakukan sembarangan. Semau gue. Memang saudara nggak bayar untuk terima anugerah ini sama sekali. Tetapi bukan berarti anugerah itu terlalu murah untuk kita abaikan. Justru karena anugerah itu begitu mahal. Saudara dan saya tidak bisa bayar dengan apapun juga. Saya harus pegang kuat-kuat. Kalau hari-hari ini kita bisa beribadah seperti ini. Saudara, ini bukan kebiasaan lama atau kebiasaan baru yang dulu pernah kita lakukan. Bukan. Ini satu anugerah yang saudara dan saya kerjakan sungguh-sungguh. Katakan amin. Saudara, terima firman Tuhan begini luar biasa. Kita hampir mungkin setahun gak bisa ibadah. Haus, kering rasanya. Aduh, rindu sekali. Tapi seringkali kita setelah ikut 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mulai semangat kita kendor lagi, saudara. Nggak boleh begitu. Kita harus menghargai anugerah Tuhan. Dan semakin hari anugerah itu semakin besar. Mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Yang Yesus katakan amin. Kalau hari-hari ini saudara ada duduk sebagai jemaat. Bulan depan saudara tidak boleh lagi duduk sebagai jemaat biasa-biasa. Saudara mulai harus punya satu inisiatif untuk mengerjakan anugerah ini lebih lagi. Bisa melayani di sini, bisa bersaksi di tempat saudara bekerja atau di keluarga-keluarga saudara. Kalau hari-hari ini pandemik menghantam begitu luar biasa rumah tangga kita. Saudara, kalau saudara mengerti anugerah di dalam Tuhan, saudara nggak akan biarkan rumah tanggamu seperti itu saja.
Tapi mulai saudara bangkit untuk bagaimana kita bisa menjaga rumah tangga kita, keluarga kita, pernikahan kita. Semakin hari semakin baik. Itu yang Daud lakukan, saudara. Pada saat dia mengalahkan Goliat. Kita tahu bagaimana caranya Tuhan memakai Daud mengalahkan Goliat. Goliat raksasa yang paling ditakuti oleh seluruh bangsa Israel waktu itu. Rajanya pun ketakutan, saudara. Saul ketakutan. Ketakutan itu menular, saudara. Mulai dari atas. Makanya saudara harus jaga hati baik-baik. Pandemik ini memang seringkali dikatakan sebetulnya bisa kita atasi kok. Cuman rasa takut itu yang membuat kita jadi semakin lemah, saudara. Gak punya kekuatan. Saya tidak mengatakan terus kita mana COVID-19. Saya tidak takut, bukan begitu. Tetapi saudara, mari kita harus belajar. Anugerah itu melenyapkan juga ketakutan kita. Anugerah itu membuat kita kuat, saudara. Daud karena tahu anugerah Allah. Dia bilang, kamu orang yang tidak bersunat, kamu mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang disembah oleh orang Israel. Apa yang dibawa? 5 batu kali. Dan 5 batu kali pun itu terlalu banyak. Cukup 1. Remah-remah di tangan Daud bersama dengan Tuhan. Menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengalahkan Goliat. Bahkan membangkitkan bangsa Israel kembali. Di dalam janji Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara. Hakim 7 ayat 3-4 mengisahkan bagaimana Gideon harus berperang dengan bangsa musuh, saudara. Dikumpulkan pada hari pertama, mari kita akan berperang di jalan Allah. Kumpul 30.000 lebih, saudara. Wah, senang hati Gideon. Ternyata banyak yang dukung. Ternyata banyak yang menyertai. Tapi Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak. Suruh orang yang takut pulang. Yang takut disuruh pulang. Ngacir 22.000, saudara. Bayangin dari 32.000, 22.000. Ternyata orang yang ketakutan. Terpaksa ikut-ikutan biasa. Kalau rame-rame, iya berani. Tapi pada saat ditanya, takut, minggir semua tuh. 22.000, tinggal 10.000. Tuhan bilang masih kebanyakan Gideon. Suruh minum mereka dari aliran, dari sungai. Cara minum mereka menjadi seleksi, saudara. Dan tinggal 300 orang. Musuh begitu banyak. Yang bersama dengan Gideon cuma 300 orang. Tapi dengan 300 orang. Remah-remah bangsa Israel. Menjadi kekuatan yang dahsyat. Hari-hari ini saudara banyak berita-berita mengenai Palestina dan Israel. Kita tidak bicara soal politik. Tapi pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Awal-awal Israel dibangun. Tentara mereka cuma 650 orang, saudara. Tapi bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar dari bangsa-bangsa yang ada waktu itu yang menyerang Israel. Wah, ini luar biasa. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Jadi saudara, iman yang remah-remah ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Harus dinyatakan, katakan amin. Bukan kebesaran manusia, bukan kebesaran siapapun, tapi kebesaran Tuhan, saudara. Mana ada 300 orang mengalahkan puluhan ribu, saudara. Buat kita nggak bisa dimasukkan kalkulasi apapun juga. Mau sepandai apapun juga nggak bisa. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, yang kecil-kecil itu bisa jadi hal yang dahsyat luar biasa. Amin. Yang percaya tepuk tangan yuk, luar biasa buat Tuhan kita. Kebesaran Tuhan harus dinyatakan, saudara. Ibadah-ibadah kita, hidup kita adalah untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus hanya untuk hal-hal yang di dunia ini saja. Supaya aku sehat, supaya aku kaya, supaya aku punya jabatan, supaya aku bahagia, supaya keturunanku diberkati semua. Iya, kalau hanya itu tok, Alkitab bilang betapa malangnya kita. Betapa menyedihkannya hidup orang Kristen kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk kehidupan di bumi ini saja. Tapi kita tahu, selain di bumi, tapi juga di
kehidupan kekal itu Tuhan sudah sediakan. Bahkan di dunia ini pun kalau kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit dan berat, itu tidak pernah menyurutkan iman kita untuk terus berjuang. Katakan amin. Untuk terus menyatakan Tuhan itu benar. Tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Katakan amin. Tidak ada kecurangan dalam jalan-jalannya sekalipun. Hari-hari ini kita sedang banyak persoalan yang harus kita hadapi. Yang keempat, saudara. Iman remah-remah menunjuk kepada optimisme. Saudara, orang yang optimis selalu punya iman yang kuat. Saudara, bagaimana bayangan seorang ibu yang lemah. Ibu yang sudah sedih hatinya, lihat anaknya kerasukan, gak bisa sembuh. Bahkan sebentar lagi mati. Diperlakukan sepertinya tidak adil. Ditolak oleh para murid, mau datang pada Yesus, jangan rame-rame kamu. Mikir. Waduh, saudara. Orang yang sedang sensi, punya persoalan, punya keadaan-keadaan yang sulit, tidak diperdulikan. Itu menjadi satu hantaman yang luar biasa. Berapa banyak kita seringkali gagal. Aku ini sedang begini, tapi gak ada yang peduli dengan aku. Kita kecewa. Tapi ibu ini tidak pernah berkecewa. Optimis. Sekali ketemu Yesus, dia kejar sampai dia dapatkan sesuatu. Bukan memaksa, sudah dalam arti kata memaksa. Menurut kehendak dia sendiri. Ibu ini kalau memaksa menurut kehendak sendiri pasti sudah berhenti di tengah jalan. Sudah kecewa sama Tuhan. Bahkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang-orang yang di luar Israel. Waduh, ini sepertinya ada semacam dalam tanda petik diskriminasi. Tapi bukan, saudara. Iman itu lebih di atas segalanya. Katakan amin. Ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan dikatakan kemudian terakhir, tidak layak kasih roti kepada anjing. Wow, saudara. Tapi ini tidak pernah menyurutkan iman yang semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Membuat jaminan bahwa iman itu akan mengerjakan hal yang luar biasa. Dan memberi kemenangan buat kita yang percaya, tepuk tangan yang luar biasa. Yesaya 30 ayat 20 dikatakan, memang roti dan air yang kau nikmati tinggal sedikit. Tidak banyak. Hari-hari ini barangkali engkau sedang mengalami satu penyurutan. Baik ekonomimu, baik sukacitamu, barangkali saya nggak tahu. Dan saya tidak peduli. Tapi Alkitab bilang sesedikit apapun juga. Kalau api atau nyala api, hidupmu itu sudah redup tinggal mau mati. Saya mau beritahu, jangan biarkan mati. Sekecil apapun juga, bawa kepada Tuhan Yesus. Dan kau akan lihat api yang kecil, simbol yang tidak diperhatikan, tidak menjadi sesuatu yang penting. Tiba-tiba boom, akan jadi nyala api yang dahsyat. Katakan amin. Alkitab mengatakan, sekalipun rotimu sedikit, airmu sedikit, hidupmu mungkin serba sedikit, tetapi pengajarmu tidak akan meninggalkan engkau lagi. Berkat yang kita terima mungkin tidak banyak hari-hari ini. Sedikit hanya untuk cukup makan hari ini. That's fine. Selama pengajarmu yaitu Yesus Tuhanmu bersama-sama dengan engkau. Engkau aman, saudara. Engkau harusnya tenang dan tetap bersukacita. Katakan amin. Yang terakhir, yang kelima. Iman remah-remah menunjuk kepada satu tekad, satu perjuangan. Iman itu bukan instantly. Tiba-tiba datang, terima, selesai. Iman itu perjuangan. Ingat perempuan pendarahan 12 tahun. Hartanya sudah habis dipakai. Untuk berobat. Seluruh tabib-tabib yang terbaik sudah diundang untuk menyembuhkan. Tetapi Alkitab menulisnya tidak satu pun tabib yang berhasil. Dokter yang berhasil. Kalau kita berharap pada dunia, ujungnya adalah kesia-siaan. Ujungnya adalah cuman, ya sudah, kita serahkan lagi kepada Tuhan. Bukankah begitu setiap dokter yang menangani kita? Pada saat dia sudah habis akal, habis ilmu pengetahuan, secara medis, secara pengetahuan sudah selesai. Selalu ngomong yang terakhir, kita berdoa sama Tuhan saja ya Bu. Pak, berharap sama Tuhan. Apakah itu kata klise? Enggak, itu realitas.
Nah kenapa kalau kita enggak, saya tidak mengatakan kita jangan ke dokter, jangan percaya sama dokter, jangan saudara. Tetapi mari sembari kita berobat, konsultasi dengan dokter, ketemu dengan banyak orang yang bisa memberi advice yang baik mengenai kesehatan kita. Ya tadi kita sempat berdiskusi mengenai kesehatan. Sekarang ini penting ya vitamin D. Wah saya baru cek kemarin vitamin D saya juga sedikit agak di bawah normal. Pak ini langsung, Pak kasih vitamin D ini. Wah dosis ini Pak, pasti Bapak nanti bisa. Nah saudara, puji Tuhan. Tapi saudara, tetap fokus kita, perjuangan iman kita, percaya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Amin. Saat mata wanita pendaraan itu tertuju pada Yesus, terus imannya tidak semakin goyah. Pada saat dia, saya membayangkan, saudara, saya mengimajinasikan perempuan ini bagaimana bisa ketemu Yesus. Dia 12 tahun pendaraan sudah begitu lemah. Bukan cuma lemah, saya dengar kalau wanita pendaraan itu bisa bau, saudara. Baunya menyengat dan tidak menyenangkan tentu. Dia keluar, turun dari ranjang atau tempat tidur yang paling bisa menerima dia. Itu tempat comfort zone buat wanita ini. Menikmati penderitaannya, saudara. Dokter semua, barangkali keluarga semua sudah hands up. Bukan cuma hands up, sudahlah kamu. Mungkin panggil pendeta juga, Pak tolong didoakan cepat-cepat pulang rumah Tuhan, Pak. Menyusahkan kami, Pak. Tidak ada di sini. Di Salatiga ada tuh. Minta didoakan. Jadi saya sering kali mendoakan, dipanggil pada saat-saat kritis begitu. Dan doanya, Pak tolong doakan supaya pulang, Pak. Ya saya doakan, pulang beneran saudara. Pertama, kedua, pulang beneran juga. Dan sekarang saya dikenal sebagai pendeta pengantar pulang. Jadi kalau mau sembuh jangan panggil saya saudara. Kalau mau berangkat panggil saya boleh. Ya saudara lihat. Perempuan ini sudah nggak ada harapan lagi. Tetapi pada saat dia dengar Yesus datang. Dia turun dari tempat tidurnya. Yang selama ini menjadi tempat pembaringan yang paling nyaman buat dia. Yang paling membuat dia bisa merasa nikmat artinya sudah. Menikmati penderitaannya. Dia bisa bilang tidak apa-apa aku menderita. Tapi di sini saja tidak apa-apa. Seringkali tempat tidur kita bisa menjadi tempat kita terbelenggu, terpenjara. Saat perempuan ini turun, dia mungkin tidak bisa jalan seperti orang normal. Dia merangkak keluar dari pintu. Pada saat dia buka pintu, wow. Yang dilihat orang-orang yang mungkin juga tidak terlalu ramah dengan dia. Dia tahu si A, si B, si C itu seringkali bully aku. Sering ngomongin aku di sana. Dia bisa tutup lagi pintunya itu. Tidak usah lah. Kalau aku mau mati sudah biar mati aja. Dengan tenang. Tapi dia tidak berhenti. Dia dobrak pintu itu. Sebenarnya bukan pintu yang didobrak. Tapi dirinya sendiri. Cara berpikirnya yang selama ini tertutup. Saudara. Ini luar biasa. Dan iman yang seperti ini yang membuat dikatakan, lihat Yesus di kerumunan begitu banyak orang. Dia bilang gak mungkin aku bisa ngomong sama Yesus. Mungkin aku bisa minta tolong sama Yesus. Tapi dia berpikir asal aku jamah saja jubahnya pasti sembuh. Imannya bertumbuh. Makanya sering saya katakan saudara boleh berdoa. Pasti doa itu harus dengan iman. Katakan amin. Tapi untuk menanti jawaban doa. Terima jawaban doa. Saudara harus punya iman yang lebih tinggi lagi. Karena Yeremia 3:3 mengatakan. Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawabmu dengan hal-hal yang lebih besar, yang besar yang tidak kamu pahami. Piye sudah, kita minta A diberi B sama Tuhan. Kalau iman kita nggak bertumbuh di saat penantian itu, kita pasti bisa kecewa. Loh Tuhan kok B? Aku mintanya A. Sehingga kita bisa banyak kehilangan kesempatan menerima iman berkemenangan ini. Perjuangan sudah, mari berjuang. Orang Kristen itu sebenarnya ada orang Kristen yang kuat dalam perjuangan. Orang yang sudah terbiasa dengan perjuangan. Bukan orang yang lembek. Bukan orang yang gampang putus asa, nyerah dengan keadaan situasi. Cengeng ada apa-apa sedikit, oh Tuhan gak kuat aku. Firman Tuhan bilang pencobaan yang kamu ada pencobaan biasa. Biasa itu artinya ya biasa. Banyak orang mengalami, itu biasa juga artinya. Banyak orang yang bukan kamu tok yang alami.
Soal pandemik, saudara nggak boleh ada kata-kata pandemik ini begini. Apa memang saudara saya ngalami pandemik? Seluruh penduduk dunia ini ngalami dampaknya. Tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita bisa survive, bahkan revive saat ada pandemik seperti ini. Bukan sekedar survive, tapi revive. Dan ini kesempatan yang luar biasa sebetulnya kalau kita mau berjuang, saudara. Amin. Amin. Jadi mari saudara, dikatakan pencobaan itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Dan belum berhenti sampai di situ, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Masalah selalu satu paket dengan jawabannya. Enak ya kalau saudara ujian, tes. Soalnya halaman pertama, kedua, tapi di halaman ketiga, keempat jawabannya sudah ada di situ. Tapi seringkali karena kita ini gopoh, saudara, takut, gemetar, khawatir, wah mikirnya macam-macam, nanti kalau tidak lulus bagaimana, khawatir, cemas, dan akhirnya apa? Kita kehilangan jawaban-jawaban yang Tuhan sudah sediakan bersama-sama dengan persoalan itu. Bahkan seringkali, saudara, persoalan itu justru untuk mengangkat kita lebih tinggi lagi. Katakan amin. Jadi mari saudara, 5 hal ini biarlah saudara pegang kuat-kuat. Sekalipun imanmu dari sebesar biji sesawi, gak masalah. Jangan banding-banding, wah orang itu imannya besar sekali, luar biasa, aku ini aduh. Jangan seperti 10 pengintai bangsa Israel waktu itu ngelihat penduduk Kanaan, wow kami seperti belalang. Mbak mungkin kami bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb bilang, ya betul. Orang di sana gede-gede, raksasa-raksasa. Kotanya berkubu-kubu. Tetapi Tuhan sudah janji akan memberikan tanah itu kepada kita. Kita pasti masuk. Allah kita, Allah yang lebih besar dari semua raksasa-raksasa yang mereka lihat. Katakan amin. Jadi ayo saudara. Gak peduli siapapun saudara. Selama engkau menyebut aku anak Tuhan, aku percaya Yesus. It's enough, cukup untuk mengalami iman yang berkemenangan. Dan itu buat saudara dan saya semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami percaya. Engkau Tuhan yang sudah menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Bahkan mungkin yang terbaik itu sepertinya hal yang tidak berharga. Tidak terlalu besar, tidak terlalu berarti. Tapi engkau nyatanya sudah memberikannya bagi kami. Tentu ada rancangan-rancanganmu yang besar. Aku berdoa buat setiap jemaatmu di tempat ini. Tuhan apapun pergumulan yang sedang dihadapinya. Biarlah iman mereka tetap bangkit dan berkemenangan. Meraih semua janji Tuhan yang disiapkan bagi mereka. Memang kau berjanji apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga. Tidak pernah muncul dalam hati kami. Itu yang kau sediakan bagi kami. Aku berdoa Tuhan. Terus engkau bekerja di tengah-tengah kami. Dewasakan kami, matangkan kami di dalam rencanamu, dalam kehendakmu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yo, yang percaya berkata. Shalom, mari saudara kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik. Kalau pada sore hari ini Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Ajar kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi. Begitu juga untuk saudara-saudara kami. Pada sore hari ini yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati. Sehingga hari-hari ke depan, saudara-saudara kami bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara bisa memberikan secara virtual. Kita saat ini memberikan secara QRIS. QR code-nya ada di depan kursi saudara. Jadi saudara bisa pakai aplikasi, saudara bisa pilih baik itu GoPay, OVO, Sakuku, dan saudara juga bisa menggunakan M-Banking. Saudara juga bisa transfer baik itu persembahan saat ini
maupun perpuluhan yang akan saudara berikan. Baik, saudara bisa lakukan, dan saudara, kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang untuk datang hadir ibadah tempat ini, pastikan tubuhnya sehat. Kalau kondisi tubuh meriang, tidak enak badan, atau mungkin saudara batuk, kami menghimbau supaya tidak hadir. Yakinkan bahwa kondisinya baik, ya, supaya setiap kita ibadah tempat ini merasa nyaman, penuh dengan sukacita, ya, bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Bagi yang lansia, yang sudah vaksin 2 kali, kami izinkan untuk hadir. Mari ajak saudara-saudara, teman-teman hadir tempat ini. Kita di tempat ini menjaga protokol kesehatan dengan baik. Saudara sudah lihat begitu saudara datang harus mencuci tangan, tes suhu, dan menggunakan masker. Dan kami juga pastikan ketika saudara menggunakan masker kain, kami akan ganti dengan masker standar. Tujuannya apa? Supaya kita beribadah tempat ini dengan nyaman. Mari saudara ajak rekan-rekan nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Baik, kita akhiri ibadah ini, kita nyanyikan satu pujian. Saya undang bangkit berdiri, saya kembalikan Pak Hendrik. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Kau lihat iman kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat hadirat-Mu untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan pertolongan-Mu buat malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Bambang Hengki dengan berkat yang berlimpah Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan yang selalu baru di dalam kehidupannya. Jadikan beliau terang dan berkat bagi seluruh anggota rumah tangga dan seluruh jemaat Betani di Solotigo. Demikian juga Tuhan, malam hari ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Sikawara-wara-wara-wara-wara. Berikan perlindungan kepada negara Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana maupun sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti melindungi setiap orang percaya. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati Indonesia dengan berkat yang berlimpah-limpah. Demikian juga kami berdoa untuk gembala kami Bapak Aswin Tanusaputra, untuk para pekerja, worship leader, singer, musik, pemain, soundman serta multiamen, para diaken, diakones serta semua yang terlibat pelayanan untuk malam hari ini. Tambahkan iman, kesetiaan mereka sehingga mereka selalu setia melayani Tuhan. Mari saudara sebelum pulang, angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman kita datang kepada Tuhan, Sang Pencipta bumi beserta segala isinya. Sikawara-wara-wara-wara-wara-wara. Saat ini saudara terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, keberhasilan dan kesuksesan selalu di dalam kehidupanmu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan dengan persetujuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.
Bagi Bapak Ibu saudara yang rindu untuk bergabung di FA secara online bisa mendaftar di pintu utama. Hati-hati kalau pulang mungkin di bagian belakang dulu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.